Ajeng, pacaran apa temenan? Temenan. Kita pacaran, Mas. Apa? Kita Tuh pacaran. kan kamu. Gimana ini bisa beda-beda? Ayo. Gimana sih kamu kok Jujur, kenapa anaknya baik ngebohong? gitu. Nggak pernah kalau ngomong sama mama gitu nggak pernah bohong. Nah, tadi justru barusan dibilang makanya jujur ya pacaran bilang pacaran. Iya. Nah, Ajeng kenapa bilang temenan? Ya orang pacaran juga temenan deket kan? Ya tapi mami, Ngeles. Kenapa, Mak? Emang kalau pacaran kenapa saya tanya? Mas, saya tetap nggak serak sama dia. Apa yang bikin nggak serak tuh? Kasih tahu sama anaknya. Kenapa, Mama kenapa? Nah, kenapa benar? Tante Ya, kenapa? pertama ya dari mukanya udah kelihatan kayak playboy ya. Ah, pokoknya baik-baik aja. Ditambah lagi, apalagi dia kerjanya kan di kafe. Kerja di kafe kamu? Iya. Ngapain? Parkir Anak apa? saya Aku nyanyi. Oh, nyanyi. Aku nyanyi di kafe. Kan Memang dari- kalau kafe kan, aku juga set job juga. Kalau nyanyi di kafe memang malam. Gitu, Mas. Nah karena itu juga anak saya jadinya suka pulang malam. Kadang sampai subuh dianterin. Saya nggak suka kayak begitu. Tapi kalau menurut Oma, Kalau menurut Oma sih karena dia awalnya udah minta izin sejujur-jujurnya ngomongnya. Kan manusia itu apanya yang dipegang mulutnya kan? iya benar. Nah, jadi Oma berpegang kayak itu. Nah, tadi dia jujur bilang pacaran ya? Iya. Dari mukanya aja kelihatan kan mas, dia kan muka tampang playboy gitu pasti banyak lah pacarnya. Jeng, 9 dari 10 laki-laki itu semuanya gombal, playboy. nggak 9 dari 10 laki-laki semuanya gombal, playboy. Iya. Berarti saya termasuk yang satu ya, Tante ya? Iya nggak, Tante? Ya, pokoknya saya nggak suka sama dia mas. Oh iya. Mi, gimana Mi? 9 dari 10 laki-laki playboy. Udah gitu yang satu laki-laki itu Mi, ya yang bukan playboy itu. Adalah Bos, Mendingan playboy dong. saya tidak setuju kalau langsung dikatakan 9 dari 10 laki-laki itu playboy dengan penampilan seperti itu. Sebab Rasulullah kan pernah mengatakan, Innallah, entar dulu. Rasulullah kan pernah bersabda begini, Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila jasamikum walakin yanduru ila kulubikum. Orang itu nggak bisa kita lihat dari penampilan. Apakah setiap laki-laki yang berkacamata itu playboy? Jadi untuk mengetahui orang itu playboy atau tidak jangan dikata sekarang. Lihat aja nanti ke depan kelakuannya, perbuatannya. Dulu Mi waktu sama Doi dulu pertama kali dia pakai kacamata nggak? Boy itu boy. Pakai kacamata Mi ya? Kalau tak pakai itu mau bilang bos jadinya boy. Terus terang saja kalau saya memang saya suka laki-laki yang berkacamata. Ah, cius. Kenapa Mi? Laki-laki kacamata kenapa Mi? Karena pertama laki-laki yang berkacamata di kacamata saya itu orangnya lebih serius. Terbukti maaf matanya aja udah perlu dibantu, berarti dia kan melihat sesuatu itu perlu serius. Bilang aja kalau orang kacamata plus udah tua Mi. Saya udah plus 1 loh. Ngomong begitu. Saya udah plus 1 walaupun umur saya masih 31. Oke. Tapi kamu pacaran, aku. Ya, aku Dan pacaran. kamu nggak setuju dibilang playboy? Ya sebenarnya sih kalau dibilang playboy tergantung gimana yang bilang akunya aja. Yang Padahal penting kamu nggak, menurut kamu iya nggak? menurut aku sih enggak. Dan setia. Insya Allah setia. Jelaskan video yang berikut ini. Diam-diam, tim Rumah Uya setelah tadi ke tempatnya Fadil, kita mengikuti Fadil hendak kemana dia. Karena kita kepo, get to the po, kepo. Kita mendapati Fadil menjemput seorang cewek. Waduh, tambah ruwet. Siapa tuh cewek, Dil? Bagin apa?
Jang, kamu lihat kan siapa tuh yang kamu bilang setia sama cewek? Itu adek aku, Mas. Hah? Itu adiknya. Nggak mungkin. Adenya? Itu adiknya. Itu adek aku. Kamu tahu itu adenya? Ya, dia pernah bilang sih sama aku dia punya adik perempuan. Pernah bilang punya adik perempuan. Pernah lihat nggak adenya? Enggak kan rumahnya jauh. Tapi itu emang bener itu adek aku, Tante. Saya nggak percaya. Loh kan Jang, kamu kayak begitu aja kamu percaya, Jang? Oma gimana Oma? Nggak ada masalah sebenarnya sama. Ya tapi kan Mai kita udah lihat dia. Iya, Coba karena dia juga kita udah jujur. lihat tadi dia sama siapa. Adenya. Kan udah dia bilang, Aduh pokoknya saya nggak percaya deh Mas. Apa yang bisa membuat dia percaya? Oke. Ini telepon. Iya. Namanya siapa adik lo? Adekku namanya Lulu, Mas. Minta nomor teleponnya, kasih ke saya. Tapi kamu nggak boleh ngasih SMS apa-apa, yang nggak boleh kompak. Nanti lo bilang adik gue. Langsung, nomor teleponnya kasih ke saya. Jagain Nas, habis itu teleponnya jangan dia ngirim teks. Anggap. Galak banget, padahal dia kabur. Oh, wah heran klien kita kabur, lo kejar-kejar. Kayak debt kolektor kali kau. Oke, kita telepon ya, kita suruh tanya adiknya apa bukan. Percaya nggak kalau gitu? Ya coba aja ditelepon Mas. Coba aja ya. Oke, ini nggak ada kesempatan kamu untuk telepon dia untuk kompakan. Gak ada kan tadi lihat sendiri aku langsung kasih. Oke, ini biar fair nih ya. Ya. Masnya ini nggak boleh ngomong. Oh, udah nyambung. Halo. Halo. Adik siapa ya? Maaf ya Mbak ya, ini yang nelfon saya kan Mbak. Siapa ya? Kamu benar namanya kamu Lulu ya? Iya, ini dari mana ya? Kamu kenal sama yang namanya Fadil? Siapa? Kamu kenal dengan yang namanya Fadil? Kenapa ya? Iya, kamu kenal. Iya, ini dari mana dulu? Ini siapa? Kamu ada hubungan apa sama Fadil? Maaf ya Mbak ya, kenapa tiba-tiba ada yang nelfon saya terus nanya-nanya soal Fadil, kenapa ya? Enggak, saya mau tahu aja karena saya mau nanya anak saya. Apa hubungannya ya sama Fadil ya? Enggak. Anak saya. Kamu pacarnya Fadil ya?